Yes, alhamdulillah kabar gembira. Borneo FC Oto ketar-ketir. Bojan Hodak sudah temukan kunci strategi khusus untuk kemenangan Persib. Bikin kaget. Borneo lakukan kesalahan fatal dan besar jelang lawan Persib, malah lakukan hal bodoh ini. Pengakuan jujur Mark Klok usai Wiljan Pluim putus kontrak dengan PSM Makassar bisa bikin Bobotoh terharu. Markas Persib jadi sorotan FA. Erick Thohir buat keputusan cerdas dan brilian. Kontribusi Persib ke negara Indonesia makin nyata. Terbukti dengan keputusan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, alhamdulillah kabar gembira. Borneo FC Oto ketar-ketir. Bojan Hodak sudah temukan kunci strategi khusus untuk kemenangan Persib. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak menuturkan, Persib sebelumnya sudah pernah mengalami situasi tertinggal dalam beberapa pertandingan yang dilakoninya. Bojan Hodak pun menginstruksikan agar para pemain Persib tetap bermain tenang di babak kedua, di mana saat itu tertinggal 2-1 dari Persebaya. Kuncinya kami tidak down meski dalam kondisi ketinggalan. Ini bukan pertama kali kami tertinggal lebih dulu di babak pertama, ujar Bojan Hodak. Hasilnya sungguh luar biasa. Persib mampu mencetak 2 gol di babak kedua melalui David Da Silva pada menit 52 dan 70. 2 gol tersebut menutup kemenangan Persib atas Persebaya Surabaya yang tampil di hadapan puluhan ribu pendukungnya. Kami pernah berada di situasi seperti ini dan bisa menunjukkan karakter. Ini jadi hal yang penting, ungkap Bojan Hodak. Luar biasa hebat ini Bojan Hodak. Bikin kaget. Borneo lakukan kesalahan fatal dan besar jelang lawan Persib, malah lakukan hal bodoh ini. Pemain diliburkan sampai 11 Oktober tahun 2023. Padahal lawan tim hebat Persib malah nyantai-nyantai. Awalnya manajemen hanya memberikan waktu libur sehari lebih singkat. Namun pada akhirnya, kemenangan atas Arema FC membuat pemain mendapatkan sehari lebih panjang untuk berkumpul dengan keluarga mereka. Sudah cukup lama pemain tak bertemu dengan istri dan anak mereka. Jadi setelah pertandingan lawan Arema FC, hanya beberapa pemain pulang ke Samarinda. Sisanya pulang ke daerah mereka dan ada yang memilih bertahan di Bali, ujar Danri Dori. Saat bertolak ke Bali, pemain memang ada yang membawa keluarga mereka sebab mereka sudah tahu akan libur setelah pertandingan di sana. Pemain sangat senang ketika mendengar libur mereka kami tambah walau hanya sehari, terang Dandri lagi. 2 pertandingan terakhir di kandang memang masih lama, tapi tak ada alasan kami berleha-leha. Apalagi lawan kami nanti sangat kuat. Jadi kami harus memaksimalkan persiapan sebaik mungkin untuk menuntaskan putaran pertama musim ini, tegasnya mengakhiri. Pengakuan jujur Mark Klok usai Wiljan Pluim putus kontrak dengan PSM Makassar bisa bikin Bobotoh terharu. Secara terbuka PSM Makassar mengumumkan memecat Wiljan Pluim saat Liga 1 2023 tahun 2024 masih berjalan. Gelandang Persib Bandung, Mark Klok ternyata sempat mengajak Wiljan Pluim untuk bergabung dengan Persib. Saya bilang ayo ke Persib, kata Mark Klok. Namun lebih lanjut, Mark Klok menjelaskan bahwa status Wiljan Pluim sudah mendapatkan pelabuhan baru dan konon akan segera diumumkan. Dia Wiljan Pluim sudah punya klub. Mungkin besok atau malam ini akan diumumkan. Lihat saja nanti. Sabar, tambah Mark Klok. Wiljan Pluim usai dipecat PSM Makassar memang berstatus bebas transfer, sehingga membuat berbagai klub tertarik. Pasalnya kinerja Wiljan Pluim di PSM Makassar cukup mentereng karena mampu mempersembahkan 2 gelar juara.
Wiljan Pluims, selama 7 tahun 2 bulan berkarir di PSM. Markas Persib jadi sorotan FAFA. Erick Thohir buat keputusan cerdas dan brilian. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama AFA Team Project Venue Management Christian Skemulzin dan Venue Manager VAF Sunin Kohli naik kereta cepat dari Sirhaneng. Jatah cinta luar London. Erick menyampaikan, FAFA mendukung penuh penggunaan WOSE dalam Piala Dunia U17 karena akan bermanfaat dalam mempercepat pemulihan pemain setelah pertandingan. Jadi U17 ini penting karena kita akan menjadi panggung dunia. Mereka juga akan kaget-kaget saat naik WOSE. Contoh FAFA yang ikut hari ini, mereka pernah naik Shinkansen, kereta cepat di Eropa, dan mereka kaget Indonesia punya ini dan pertama di Asia Tenggara, itu kelasnya beda, ucap Erick. Erick mengatakan, pemerintah juga mengupayakan adanya tambahan frekuensi perjalanan WOSE pada saat Piala Dunia U17 berlangsung. Penambahan frekuensi ini ditujukan untuk mempermudah para peserta, panitia, dan penonton. Saat turnamen pada 10-24 November, perpindahan Jakarta ke Bandung akan tinggi. Kota akan coba tambah jam WOSE, jadi nanti ada pagi, sore, dan pukul 14 WEB. Dan 22.30 menit WEB. Ini masih kita ajukan, tutur Erick. Kontribusi Persib ke negara Indonesia makin nyata. Terbukti dengan keputusan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Persib Bandung menjadi klub yang paling banyak mengirimkan pemainnya ke Timnas Indonesia. PSSI baru saja merilis daftar pemain yang bakal memperkuat Timnas Indonesia. Dalam daftar tersebut, Shin Tae-yong memanggil sebanyak 25 pemain. Dari 25 nama yang ada, 3 diantaranya merupakan pemain Persib. Mereka adalah Mark Klok, Rechmat Irianto, dan Edo Febriansyah. Ini sekaligus menjadikan Persib sebagai tim yang mengirimkan wakil terbanyak. Lebih lanjut, Persikabo tahun 1973, Dewa United dan Persija kompak mengirimkan 2 wakil. Dari Persikabo tahun 1973 ada Dimas Drajat dan Syahrul Trisna. Witan Sulaima dan Rizky Ridho mewakili Persija. Sedangkan dari Dewa United ada nama-nama seperti Dewi Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya. Sementara itu, ada cukup banyak pemain dari luar negeri yang dipanggil. Tepatnya Shin Tae-yong memanggil sebanyak 9 nama. Rinciannya sebagai berikut: Marcelino Ferdinand, Jordi Amat, Sadil Ramdhani, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Sandy Walsh, Shane Patinama, Rafael Struijk, Elkan Bagote. 3 pemain Timnas Indonesia bagikan pengalaman berkarier di luar negeri. 3 pemain Timnas Indonesia membagikan pengalamannya yang tengah berkarir di luar negeri. Mereka adalah Elkan Bagot, Rafael Struijk, dan Pratama Arhan. Kini Elkan Bagot tengah fokus melewati persaingan di Ipswich Town. Sebelumnya, Elkan Bagot sempat dipinjamkan Ipswich Town ke Gillingham Football Club dan Cheltenham Town. Satu-satunya hal yang dapat Anda kendalikan adalah seberapa baik Anda bermain di klub Anda, kata Elkan Bagot. Menurut saya itulah cara terbaik untuk mendapat kesempatan bermain di Eropa, sambung pemain berusia 20 tahun tersebut. Senada dengan Elkan Bagot, Rafael Struijk mengaku sangat siap bersaing di skuad ADO Den Haag demi menembus tim utama. Bagi saya musim ini saya pikir menjadi pemain penting bagi tim saya sendiri, ucap Rafael Struijk. Sementara itu Pratama Arhan mempunyai tekad yang kuat membuktikan diri di Tokyo Verde. Sejauh ini mantan pemain PSIS Semarang itu masih sulit bersaing menembus skuad utama. Dia tercatat baru tampil sebanyak 4 pertandingan. Bagi saya pribadi, saya ingin menjadi pemain yang memiliki banyak pengalaman di luar negeri, ucap Pratama Arhan. Sesuai permintaan Shin Tae-yong, PSSI sudah hubungi Portugal dan Jerman untuk FIFA Matchday.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa mereka sudah menghubungi beberapa tim kuat untuk lawan timnas Indonesia. Seperti diketahui, Shin Tae-yong sempat terkesan setelah skuad Garuda bisa menjalani laga uji coba melawan Argentina di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni lalu. Sukses mendapatkan lawan tangguh, Shin ingin ada beberapa tim kuat didatangkan untuk memperkuat mental anak asuhnya. Laga ini jadi agenda krusial untuk menguji sejauh mana sepak bola Indonesia saat ini. Erick Thohir menjelaskan pihaknya sudah membuka komunikasi dengan tim kuat Eropa. Di antaranya adalah Portugal, Belanda, dan Jerman. Mereka rencananya akan jadi calon lawan skuad Garuda selanjutnya. Saya sudah kontak Portugal, Belanda, dan Jerman, kata Erick Thohir. Sosok yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini menambahkan bahwa masalah jadwal jadi aspek yang krusial. Pasalnya, tim-tim Eropa memiliki agenda sendiri saat FIFA Matchday. Di antaranya adalah kualifikasi Piala Dunia yang digelar di waktu tersebut. Permasalahannya, kita harus pastikan calendar of event karena ada sejumlah kualifikasi Piala Dunia pada November, Maret, Juni. Sedangkan di Eropa juga ada kualifikasi pada bulan-bulan yang sama, tambahnya. Erick menilai bahwa kemungkinan besar agenda tersebut baru terjadi pada akhir tahun depan. Saat itu semua tim dalam waktu yang longgar dan diharapkan bisa menjalani uji coba dengan timnas Indonesia.